Hari ini kita akan belajar, Roh Kudus memberi saya tema yang unik. Belajar mengenali siapa yang tinggal berdiam di hidup kita. Ya, perhatikan tema kita belajar hari ini, belajar mengenali siapa yang berdiam, yang tinggal di hidup kita. Nah, kenapa kita perlu belajar fakta ini? Saudara, satu-satunya Tuhan di seluruh dunia, ya, satu-satunya Tuhan di seluruh dunia yang rindu ingin tinggal dan diam di dalam hidup manusia, itu hanya Bapa kita di surga. Saya ulangi, satu-satunya Tuhan, ya, yang rindu untuk diam dan tinggal di hidup manusia, hanya Yahweh Tuhan kita, Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus. Perhatikan ini. Maka itu, maaf ya, saya harap tidak ada yang tersinggung kalau saya katakan ini. Hampir semua agama, kalau saya nggak berkata semua agama, pasti minta umatnya buatkan rumah atau rumah-rumahan bagi Tuhan mereka. Terima kasih dari Facebook, laporannya jelas semua dari Kupang, dari Nabire, puji Tuhan dari Tarakan. Nah, maka itu hanya kekristenan yang Tuhannya tidak pernah minta dibuatkan rumah atau rumah-rumahan. Kenapa? Karena Dia ingin diam tinggal di dalam kita. Maka itu 1 Korintus 3:16, dan ada berapa lagi tulisan Paulus yang berkata, tidak tahukah kamu bahwa tubuh kita ini rumahnya, tempat kediaman Roh Kudus. Itu jelas sekali. Maka itu ketika tahun 70 itu tahun bersejarah buat orang Israel. Ketika kekaisaran mengutus Jenderal Titus menyerbu Yerusalem, maka bait suci yang dibangun Herodes itu hancur. Itu bait suci yang ketiga. Yang pertama dibangun oleh Salomo, ya, hancur waktu peperangan, penyerangan Babel. Lalu dibangun lagi zaman Nehemia dan Ezra, ya, hancur lagi. Lalu dibangun yang terakhir oleh Raja Herodes untuk mengambil hati orang-orang Yahudi. Nah, hancur lagi tahun 70 dengan firman begini. Tuhan Yesus berkata, tidak akan ada satu batu yang lain tersusun di atas batu yang lain lagi. Nah, kalau Tuhan Yesus berkata begitu, ya sudah. Bayangkan, gak cuma nilai sakralnya, karena Yahweh Tuhan pencipta alam semesta hadir di tabut perjanjian yang kudus itu. Maka itu ruangan itu disebut ruangan Maha Kudus. Dan yang boleh masuk ke situ hanya satu orang, itu pun setahun sekali, yaitu imam besar. Selain imam besar tidak boleh ada yang masuk, mati kalau salah masuk. Dan sudah terjadi berapa kali. Lalu nilai ekonomisnya, sudah itu emas murni, beratnya sekian ratus kilo. Begitu pula alat-alat yang lain di bait suci, emas semuanya. Tahun 70 Masehi hancur, dan Tuhan Bapa di surga harusnya sanggup memelihara, tak menjaganya. Tapi Bapa di surga nggak pusing. Sebab ketika Tuhan Yesus sudah tiba di dunia dan Dia menyerahkan nyawanya, maka Bapa di surga sudah punya, yaitu hidup kita. Dan Dia berkata Dia ingin tinggal di dalam kita dan bersama kita. Ya, ada banyak ayatnya ya, supaya hemat waktu saya nggak sebutkan satu persatu ayat itu. Tapi sungguh luar biasa, Tuhan hadir di hidup kita. Oke, nah sekarang kita lihat
Ya, lagi sekali tema kita yang baru bergabung, belajar mengenali siapa yang ada di dalam kita, siapa yang tinggal bersama kita, diam di hidup kita. Ya, masing-masing kita boleh cari kata-kata atau kalimat yang berbeda. Jadi hal yang pertama kita tahu, satu-satunya Tuhan yang berdiam dengan kita, tinggal dengan kita, menyatu dengan kita, hanya Yahweh Tuhan kita di dalam Kristus Yesus Tuhan. Nah, 1 Yohanes 5 ya, ayat yang keempat dan kelima. Ya, 1 Yohanes 5, maaf. 4 dulu supaya berurutan. 1 Yohanes 4 ya, ayat yang keempat kelima. Sudah, 1 Yohanes 4 ayat 4 dan 5. Kamu berasal dari Tuhan. Ya, saudara, maaf. Mengapa di antara kita yang lahir dan tinggal di Indonesia itu ada konsep, tapi saya nggak bicara tentang kesukuan, ya tidak. Contohnya, kalau orang berkata, oh kamu orang Medan, pasti muncul sesuatu kesan di benak kita. Oh, kamu, maaf ini yang Minasa, jangan tersesat. Oh, kamu berasal dari Kakas. Nah, yang nggak tahu nggak usah tanya ya, jangan. Ya, yang tahu aja. Oh, kamu berasal dari Kakas. Langsung konotasinya. Dari Banyumas, Purwokerto. Oh, kamu dari Ambon. Oh, kamu dari Papua. Ngerti nggak maksud ini, saudara? Nah, kita ini berasal dari mana? Maka di situ orang langsung konotasinya. Dewi, terima kasih kamu gabung. Salam buat Joe dan yang lain. Nah, kalau firman ini berkata, sebab kamu berasal dari Tuhan, muncul apa konotasi di benak kita? Saya ulangi, 1 Yohanes 4 ayat 4. Kamu berasal dari Tuhan, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu. Ini roh akhir zaman. Sebab, perhatikan, 1 Yohanes 4 ayat 4. Sebab yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Ayat 5. Mereka berasal dari dunia. Sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal duniawi, dan dunia mendengarkan mereka. Nah, jadi ini yang kita harus tahu. Ayat 6 saya lanjutkan. Kami, maka itu kalau masih ada di antara yang dikalahkan oleh dunia, berarti maaf, jangan-jangan kita tidak berasal dari Tuhan. Ini harus kita imani. Ingat ya tadi 1 Yohanes 4, semua yang lahir berasal dari Tuhan sudah mengalahkan dunia. Oke. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Iman kita. Terima kasih Papa. Ya. Ayat 5, 1 Yohanes 5, saya baca sekarang. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Tuhan. Nah, dari 1 Yohanes 4 dan 1 Yohanes 5 itu jelas sekali siapa yang ada di dalam kita. Ya, kita harus tahu bagaimana Tuhan itu dahsyat. Ya, saya ulang 1 Yohanes 4. Tolong pegang, simpan 1 Yohanes 4 ayat 4.
Kamu berasal dari Tuhan anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh besar yang ada di dalam kamu, dalam saudara dan dalam manusia lebih konsentrasi, lebih memperhatikan, lebih serius mengamati, lebih sungguh-sungguh melihat, maaf, jangan marah, Corona atau Roh Kudus? Ngerti nggak pertanyaan ini? Wajar, karena belum pernah terjadi wabah seperti ini di dunia. Maka itu namanya pandemik, artinya sudah mendunia. Nah, inilah fakta. Lagi sekali saya tidak mengajar untuk kita sembrono, tidak. Tetapi saya ingin menanyakan, dalam masa corona ini, apa yang lebih kita besar-besarkan? Maka dialah yang ada di dalam hidup kita. Jangan tertuduh. Nah, lagi sekali, siapa yang sering kita di masa COVID-19 ini, maka dialah yang ada di dalam hidup kita. Apa yang ada di dalam hati kita, itu yang keluar. Nah, antara kita yang mendengar firman ini, kita tertemplak, dan kita disadarkan, iya ya, ayo jujur, iya. Ya memang kita nggak akan bisa menghitung pasti. Tapi gini loh caranya mikir. Kira-kira dalam sehari kita lebih gini. Dalam sehari, nah jadi ketahuan saudara, siapa yang ada di dalam hidup kita, itulah yang muncul. Maka itu coba mulai hari ini ya, dari tadi pagi sampai nanti malam, Corona COVID-19 muncul di hidup kita, dari mulut kita, dan berapa kali dalam hari ini Yesus, nama Yesus itu keluar dari mulut kita. Maka disitulah kita akan kenal, akan ketahui siapa yang ada di dalam Roma pasal yang kelima. Ya. Roma pasal 5, kita buka mulai ayat yang ke-12. Roma 5 mulai ayat yang ke-12. Oke, sebelum kita belajar dari Roma 5, maaf lagi sekali, jangan tertuduh dan jangan merasa bersalah. Ini hanya belajar. Virus corona dengan virus Injil, ya, virus corona dengan virus Injil, jawabannya kita semua tahu. Jelas lebih hebat, lebih dahsyat, lebih berkuasa virus Injil daripada virus corona. Tapi mengapa virus corona lebih terkenal, lebih sering diucapkan, lebih sering ditakuti? Padahal di dalam hidup saudara, dalam hidup saya, ada virus Injil, ada kuasa darah Yesus yang luar biasa. Hati-hati penting dan harus. Ya, ini pertama kali saya keluar Nabire sejak Maret yang lalu. Baru saya tanggal 2 September kemarin keluar Nabire, dan baru tiba di Nabire lagi 14 September kemarin. Ya saya hati-hati. Saya pakai terus, ya, menutup wajah. Akhirnya anak saya di Makassar berikan saya kacamata, sehingga saya nggak perlu face shield itu ya. Ya, nggak pernah takut. Ini konsep yang luar biasa dalam hidup kita.
Tapi saya tetap percaya yang di dalam saya lebih besar dari yang ada di dunia. Jadi bedakan jaga dengan takutan, itu beda. Ya, banyak orang yang mengasihi saya. Istri saya juga waktu mau berangkat. Pertanyaan pertama, pesawatnya penuh enggak? Penuh, saudara. Yang dari Nabire Timika penuh. Dari Timika ke Makassar penuh. Enggak ada satu pun tempat yang kosong. Yang jemput saya juga tanya, loh, jadi di pesawat tuh enggak ada di sela-sela. Enggak ada. Full semuanya. Nah, saya tetap berjaga-jaga. Tapi saya tetap percaya bahwa yang di dalam saya itu lebih besar. Ya. Jadi Roma 5 ayat 12. Saya baca lagi. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Kalau saya pakai istilah, sebab itu sama seperti corona telah masuk ke dunia di Tiongkok, dan oleh virus itu maut telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang kontaminasi kena virus itu. Nah, terus ayat yang ke-15, saya lompat ya, 13-14 nggak usah dibaca, Roma 5 ayat 15. Tetapi, nah ini kata tetapi, ya saudara simpan. Ada tandingannya, ada sisi sebelah lain. Tetapi karunia, tahu kata karunia? Kasihnya, pengampunannya, sayangnya Tuhan kepada kita manusia berdosa ini. Tetapi karunia Tuhan tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Ngerti ya maksudnya? 9 bulan ini, bahkan waktu 31 Desember 2019 baru dengar virus ini. Masuk Januari sudah berapa negara? Dari Januari, Februari ke Maret, hampir semua kita di Indonesia itu nggak kepikir. Ya ingat tuh, awal Maret kita nggak kepikir kalau virus itu mengerikan. Kasus pertama dari yang kena kasus pertama itu tanggal 11 Maret. Kasus pertama anak saya yang kena. Sudah masuk Indonesia virus ini. Hamba-hamba Tuhan yang meninggal ada 3 atau 4. Itu yang sebagian besar teman-teman banyak. Apa? Ya, seharusnya dengan kondisi dunia separah ini kita semua ada terapi, ada kejutan yang mengejutkan. Bayangkan, hanya perlu hampir 4 bulan virus ini sudah mendunia. Virus Injil, ya, saya pakai kata virus Injil. Virus Injil ini sudah masuk oleh Tuhan Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu. Yang virus dosa hanya perlu waktu 3 bulan lebih. Dunia loh. Apa? Virus Injil yang sudah 2000 tahun lebih. Separuh dari dunia, penduduk dunia belum mendengar. Nah ini jawabannya. Karena saudara dan saya hampir tidak menyadari siapa yang di dalam kita. Saya harap mengerti konsep ini. Tuhan kami, Injil kalah dengan corona. Dosa lebih menang daripada kebenaran. Ampuni kami Tuhan. Maka Tuhan, yuk mulai hari ini kita kenali siapa yang di dalam kita. Ayat 16-nya Roma 5.
Dan kasih karunia yaitu yang dibawa oleh Tuhan Yesus tidak berimbangan dengan dosa satu orang. Sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman. Tetapi penganugerahan karunia pelanggaran itu mengakibatkan kebenaran. Oh, terima kasih. Nah, dua ayat ini, ayat 15 Roma 5, saya akan coba ulang-ulang karena di dalam dua ayat ini ada hal yang dahsyat sekali. Tadi pagi, saudara, dapat kesaksian dari salah satu anak kami yang di Surabaya. Nah, berapa bulan yang lalu waktu dia kerja, ya, dan kerjanya urusan kimia. Nah, ternyata ketika dia harus mengerjakan sesuatu pakai soda api, ya, pakai soda api, ternyata ada yang muncrat keluar dari pipanya, tembus. Maka soda api, jangan tanya berapa banyak, cukup 1 titik saja masuk ke mata. Dia kesakitan luar biasa. Hanya dalam hitungan detik, mata yang kena soda api itu merah. Betul-betul merah. Otomatis panik. Pimpinannya juga panik. Bagaimana ini? Ya, ancamannya satu, buta. Masih kesakitan, dia dibawa ke rumah sakit. Puji Tuhan, dia hanya ingat firman. Dia hanya tahu siapa yang ada di dalam dia. Dia cerita bagaimana dia sering dengar firman Tuhan. Selama online ini dia banyak belajar firman Tuhan. Dan firman itu yang menguatkan dia. Lalu dia ingat berapa kesaksian. Hidup ini harus berguna buat orang lain. Nah, itu yang menguatkan dia. Dia punya keyakinan, aku gak akan buta karena soda api ini. Karena Tuhan masih mau pakai aku. Tuhan akan jadikan aku berkat. Nah, salah satu karena dia sering, dia memberkati tukang-tukang Gojek, GoFood itu. Ya, dia sering berbagi, pesan makanan, tapi gak usah dikirim, ambil saja. Pokoknya dia melakukan firman Tuhan. Mujizat, saudara. Sampai tadi pagi, matanya normal, penglihatannya normal, gak ada gangguan apapun juga. Ini loh, kalau kita sadar siapa yang ada di dalam kita. Saya itu membayangkan ya, kaca dari kacamatanya saja tembus lubang karena soda api itu muncrat. Dan itu masuk ke matanya. Bisa ngeri sekali. Tapi kuasa firman lebih besar dari apapun juga. Ya, tadi pagi ya saya mau bacakan ini ya, sebuah fakta. Nah, ini rekan saya ya, dia pernah jadi guru dengan kami di Wamena. Saudara, dia asal Surabaya. Nah, tapi setelah suaminya meninggal, maka dia harus pulang, harus balik ke Surabaya lagi. Nah, ternyata berapa waktu yang lalu, mengagetkan sekali. Ternyata anak pertamanya, dia kaget juga. Bagaimana ini? Maaf, nggak ada di sini. Ya, coba saya cari. Kesaksiannya luar biasa. Nah, tapi waktu cari rumah sakit untuk ICU di Surabaya lagi penuh semua. Nah, satu rumah sakit yang katanya saya juga nggak tahu, namanya National Hospital. Nah, yang buat kaget, begitu masuk langsung uang muka yang disediakan itu 50 juta. Waduh, saya juga panik waktu mendengar itu. Waktu itu saya ada di Makassar. Ya, bagaimana ini uang 50 juta? Saya tahu nih keluarga ini, dia sudah janda. Nah, dia tuh ketakutannya begini.
Tolong ya Koden, doakan, ini papanya baru meninggal. Saudara, nah tadi pagi saya dapat berita, dokternya sampai heran, pemulihannya cepat sekali. Puji Tuhan. Dan saya janji kepada dia, pokoknya nanti dia sudah bebas, saya akan bimbing dia, saya akan ajak dia sesekali untuk ikut pelayanan, untuk memberi kesaksian, sebab dia sudah lolos dari maut. Nah saudara, hal-hal seperti itu kita akan tahu siapa yang ada di dalam kita. Betul ya? Maka itu mari mulai hari ini kita sadar, virus Injil itu jauh lebih hebat daripada virus corona. Pasti semua kita percaya. Tetapi karunia Tuhan tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi. Ini loh kata ini, jauh lebih besar lagi. Ya, kasih karunia Tuhan dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang, termasuk kita, karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Ya, pasti puji Tuhan, kamu ngikuti itu. Nah, saudara, kita harus tahu siapa yang di dalam kita. Kenali itu. Jangan cuma mengenali virus corona. Ya, maaf, ini cuma cerita saja. Hari-hari ini kalau ada orang mulai rasa tenggorokannya sakit, maaf ya, maaf, jangan tersinggung. Penciumannya mulai kurang, kok nggak berfungsi, lidahnya mulai nggak rasa apa-apa, ya awas, jangan langsung, ini corona, jangan. Ya, mungkin aja lagi pilek, sehingga penciumannya terganggu. Nah, saudara, itulah hal-hal kecil. Kalau kita yakin siapa yang ada di dalam kita, hal itu nggak akan menakutkan kita sama sekali. Yohanes 14, ya, Yohanes 14. Ya, ini luar biasa. Yohanes 14. Ayat yang ke-20. Ya. Yohanes 14 ayat yang ke-20. Pada waktu itulah kamu akan tahu. Tahu apa? Ya. Perhatikan, pada waktu itulah kamu akan tahu. Tahu apa? Ya, bahwa aku Yesus di dalam Bapakku. Oke? Dan kamu, saudara dan saya, di dalam Yesus. Lalu Yesus di mana? Ayo baca. Dan Yesus di mana? Di dalam kita. Saya percaya Yohanes 14 ayat 20 sudah hafalah, sering dengar khotbah, kita pun sering baca. Tapi maaf ya, jangan tersinggung. Tahu, tapi tidak tahu. Loh, kok bisa? Nah, itu buktinya kita masih lebih takut pada corona. Nah, arti takut pada corona itu artinya begini loh, saudara. Mengakui bahwa corona itu lebih ngeri dan lebih dahsyat dari Tuhan Yesus. Ayo ngaku. Orang takut pada corona berarti buat orang itu virus ini lebih besar dari Tuhan Yesus. Ayo tolong jawab, ya atau tidak? Loh, betul toh? Kalau manusia itu mengakui COVID-19 itu dahsyat kuasanya, hebat bekerjanya, maka itu orang takut. Berarti orang itu lupa atau tidak tahu, percaya Yesus Kristus Tuhan.
dengan kuasa Injilnya itu jauh lebih hebat dari corona. Ayo jawab iya atau tidak. Nah, betul toh? Lagi sekali, hati-hati penting, berjaga-jaga penting. Tapi ketakutan itu nggak boleh. Aduh, saudara, 9 bulan ini nama corona jauh lebih terkenal dari bintang film siapa saja. 9 bulan ini nama corona lebih hebat dari nama Tuhan Yesus. Nama corona mengalahkan nama apa saja yang sering terkenal di dunia sebelum tahun 2020 ini. Betul? Hari-hari orang lebih banyak. Nah, itulah bukti bahwa kita hari ini jelas ajar mengenai siapa yang dan tinggal di hidup kita. Dan sudah cukup jelas ya, siapa yang di dalam kita. Maka hari ini harus berubah sikap hidup kita. Siapa yang lebih banyak, lebih sering kita omongin. Maaf, hari-hari ini saudara, banyak orang menunggu berita di TV. Hari ini yang positif berapa, di provinsi ini, di kota itu, aduh, yang mati berapa. Kenapa nggak meriksa Alkitab saja yang lebih baik? Tahu, ya, boneka Rusia, ya, boneka Rusia. Oh, kebetulan ini yang di Instagram bisa lihat ya. Ini di belakang saya ini koleksinya istri saya, ini boneka Rusia. Coba, nah itu dia yang di Facebook ini ya, dengan besar, kecil, ya. Mudah-mudahan yang di zoom kelihatan nggak ya? Kelihatan ya? Coba yang di zoom. Oh ya, ini boneka Rusia itu. Nah, jadi makin besar, dari besar dibuka, ada lagi. Saya nggak tahu sampai berapa banyak ini. Nah, seperti itu hidup kita. Ya, dari ayat 20 Yohanes 14 ini perhatikan. Pertama, ya, kita lihat siapa di dalam siapa. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa Yesus di dalam Bapa. Setelah Yesus di dalam Bapa, kita di dalam Yesus. Nah, ayo bongkar. Berarti saudara dan saya terlindung dengan berapa barikade. Ya, ngerti ya kata barikade? Itu kalau perang ada penghalang supaya musuh nggak langsung nyerbu. Ya, kalau demo-demo kita sering lihat ada kawat, dulu kawat berduri, sekarang tidak, kawat silet. Sebab kalau dulu ujungnya duri masih bisa diinjak kalau pakai kain tebal. Aman? Aman. Tapi yang ketiga, setelah Yesus di dalam Bapa dan kita di dalam Yesus, ternyata nggak cukup. Tuhan Yesus di dalam kita. Wah, kuat sekali. Ngerti nggak maksud ini, saudara? Kenali siapa yang ada di dalam kita. Roh yang lebih besar daripada apa yang ada dalam dunia ini. Keren bukan firman ini? Nah, mau takut apa? Mau khawatir apa? Tetap berjaga-jaga. Terus ayat 21. Ya. Masih Yohanes 14. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Oh, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Jadi kalau saudara dan saya hidup pegang firman Tuhan dan melakukan,
maka kita itu disayang, kita dikasih oleh dua pribadi, yaitu Bapa dan Tuhan Yesus. Mau rasa kesepian apa? Kalau Bapa dan Tuhan Yesus mengasihi kita, enggak cuma itu, Tuhan Yesus menyatakan dirinya kepada kita, selalu hadir di hidup kita. Wah, itu luar biasa, saudara. Ya, ada yang jawab, COVID sedang naik daun, tapi firman-Nya sekarang ini menguatkan saya. Enggak usah takut dengan COVID, sebab Dia yang di dalam saya pasti lebih besar daripada COVID. Terima kasih Pak Pendeta, puji Tuhan. Betul. Yang di dalam kita ini luar biasa. Jelas ya saudara? Oh, terima kasih Bapak. Lagi sekali, berjaga-jaga harus, waspada harus. Tapi takut dan khawatir tidak boleh. Wih, luar biasa. Belum selesai. Ayat 23, Yohanes 14. Jawab Yesus. Terima kasih untuk jaminan yang luar biasa ini. Dan saya percaya jaminan ini jauh lebih hebat dari apapun juga. Ada berapa orang tanya, jadi Pak Daniel makan vitamin suplemen? Makan, konsumsi saya. Tapi bukan itu yang saya percayai. Ya, anak-anak kami, banyak yang sayang kami, berikan suplemen. Puji Tuhan untuk itu. Mereka menjaga kami sebagai papa mama mereka. Terima kasih untuk perhatian kalian. Tapi lebih daripada itu, ini jaminannya. Lebih percaya siapa yang ada di dalam kita. Oke ya? 23. Jawab Yesus. Jika seorang mengasihi aku, apa sih definisinya mengasihi Tuhan? Begini loh, waktu pacaran, mudah-mudahan gak ada di antara kita yang selama hidup gak pernah jatuh cinta. Maaf ya, maaf, mudah-mudahan gak ada. Betul toh? Nah, orang yang sedang jatuh cinta, cuma satu tandanya, sering menyebut yang dicintai. Kalau saudara berkata jatuh cinta, tapi jarang nyebut yang dicintai waktu pacaran dulu loh. Oh, aneh itu. Nah, maka itu di ayat ini Yesus berkata, barang siapa mengasihi aku, tandanya. Maka itu saya tanya, awas yang lebih sering, lebih terbiasa nyebut corona daripada Tuhan Yesus. Berarti orang itu lebih cinta corona daripada Tuhan Yesus. Jangan tersinggung. Ya karena disebut-sebut terus. Barang siapa mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Otomatis. Maka itu kalau ada orang sedang jatuh cinta, disuruh apa saja oleh yang dicintai. Lakukan tidak? Pasti, karena dicintai kok. Maka itu dari banyak hidup anak-anak remaja, anak muda, kalau sedang jatuh cinta, sering ribut dengan orang tuanya. Loh kenapa? Karena omongan pacar lebih dituruti daripada omongan orang tua. Apa itu salah? Tidak, ya wajar. Siapa yang dicintai, itu yang dituruti. Nah sama dengan kita. Saudara dan saya mengasihi Tuhan Yesus, otomatis lebih menuruti yang kita cintai. Maka ayat 23 ini, Yohanes 14, barang siapa mengasihi aku, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Nah kita nurut gak sih saudara kepada Tuhan Yesus? Dan, terima kasih, Bapakku akan mengasihi dia. Terima kasih. Diulangi lagi loh. Seperti ayat 21 tadi.
Papa mengasihi kita, Tuhan Yesus mengasihi kita juga. Nah, ayat 23 diulangi. Dan Bapakku, oh terima kasih, akan mengasihi dia yang mengasihi Yesus dan menuruti perkataannya. Belum selesai, saudara. Ini indah sekali. Bagi yang belum tahu supaya hari ini tahu. Karena ini satu-satunya ayat dalam seluruh Alkitab. Cuma satu, nggak ada yang lain. Ada kalimat ini. Dan baca Alkitab saudara, beri garis bawah kalau itu buku. Dan kami, oh puji Tuhan, orang Toronto ikut gabung di Instagram. Apa kabar kalian? Bernard, Yesia, anak-anak, ya, Serafim. Saya ulangi lagi. Dan kami, saudara nggak main-main. Kami, inilah satu-satunya ayat yang menyebut kami, huruf besar. Siapa kami? Bapa yang baik, firman-Nya Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Dan kami, ya, perhatikan, akan datang kepadanya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami. Erik, ada nggak ayat yang berapa terjemahan kemarin? Coba kamu tayangkan. Ya, kami ini kata dahsyat. Saya pertama belajar itu, wow. Ya, dan nggak cuma datang kepadanya. Nah ini yang kita belajar hari ini. Belajar mengenali siapa yang berdiam di hidup kita. Ya, setelah kami akan datang kepadanya. Dan gak cuma datang. Dan diam. Tinggal bersama dengan dia. Oh, terima kasih Bapak. Jadi kalau kita pakai tema belajar mengenali siapa yang diam di dalam kita. Setelah kita membaca Yohanes 14 ayat 23. Dan kami, Bapa, Tuhan Yesus, firman, dan Roh Kudus akan datang kepada dia yang mengasihi Tuhan Yesus. Dan ternyata kami itu gak cuma datang, tapi diam. Oh maaf Serin, gak bisa, ya gak apa-apa ini. Saudara ini luar biasa. Terima kasih. Diam. Tahu kata diam? Tinggal. Oh Tuhan Yesus luar biasa. Maka itu pelajaran hari ini menyadarkan kita. Siapa yang ada di dalam hidup kita. Saudara, terima kasih Bapak, sungguh janjinya itu luar biasa. Ayat terakhir, ayat terkenal, sosok dibaca, tapi terus diingatkan. Galatia 2 ayat 20, ya. Galatia 2 ayat 20. Ini ayat yang terakhir untuk kita mengerti. Namun aku hidup. Tapi, hidup kok tapi? Nah, ini konsepnya. Saudara, dan saya hidup. Tapi harus tahu. Ya, perhatikan. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Bukan. Lah, terus siapa? Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Kembali diingatkan siapa yang kita. Dan hidupku sekarang yang kuhidupi di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Tuhan yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Haleluya. Sudah jelas siapa yang hidup di dalam suara dan di dalam saya?
Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan Kristus yang hidup di dalam kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Ayo kita besar-besarkan nama Yesus yang ajaib, bukan nama corona. Setuju? Tuhan Yesus memberkati kita untuk jadi pelaku firman. Jelas ya saudara? Oh, senang sekali. Maka itu kita harus berkata, siapa yang ada di dalam kita sekarang ini. Jadi kita tidak boleh dikalahkan oleh apapun juga. Ya, jadi bertindak. Nah, seandainya ada yang tanya begini, yes, haleluya, amin, dari Jogja, ya. Seandainya begini, hari-hari ini masih takut, ya, tidur susah, gelisah, karena virus ini, karena orang jadi susah, luar biasa, karena pandemik ini, orang jadi ketakutan, masa depan gak pasti. Aduh, tadi pagi dengar berita yang menyedihkan. Di Banten, saudara, ada seorang ibu emosi. Anaknya nggak mau belajar lewat online. Nah, nggak tahu bagaimana emosinya ibu ini. Aduh, saya sedih waktu dengar berita itu. Dia pukuli anak ini sampai sesak nafas. Dia pikir cuma sesak nafas. Mungkin begitu, anak ini meninggal, saudara. Dan di dalam ketakutannya, ibu ini kubur mayat anaknya di halaman rumahnya. Nggak tahu, saya kira nggak sempat ngikuti, ketahuan. Di situ saya melihat, aduh Tuhan tolong. Maka itu ayo kita jadi berkat. Kalau semua kita tahu siapa yang di dalam kita, percayalah kita nggak perlu takut apa-apa dalam hidup ini. Masalah uang itu kecil, sudahlah. Ya, saya bergabung dengan sebuah kelompok namanya Pelayanan Indonesia Timur, dan 100% mereka bergerak di bidang pertanian, memberikan benih-benih. Nah, ketuanya berkata berapa hari yang lalu, bagus idenya. Di kota-kota besar, ya seperti Jakarta, Surabaya, semuanya, kumpulkan botol-botol bekas minum, ember-ember atau timba dari bekas cat, ya kaleng-kaleng apa saja. Isi tanah kompos ya yang organik. Nah, terus tanami benih-benih sayur ya yang semusim. Jangan nanam mangga di situ kelamaan. Ya bayam, kacang panjang, apa sajalah, kangkung. Terus suruh apa? Ya, kalau sudah mulai tumbuh besar, ya taruh di depan rumah. Lalu beri tulisan, siapa yang perlu silakan ambil secukupnya. Wih, saya waktu dengar itu, ini ide bagus. Gratis. Benihnya gratis. Kalau ada di antara saya ingin tahu kelompok ini, saya beri linknya nanti itu. PIT. Mereka menamakan diri itu. Itu salah satu contoh. Siapa yang di dalam kita itu merubah pola hidup, merubah konsep. Nggak akan pelit, nggak akan egois lagi. Jelas ya? Kalau seperti itu, terima kasih Tuhan. Sekarang kami tahu siapa yang berdiam dan tinggal di hidup kami. Ternyata roh yang luar biasa. Ternyata Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus tinggal. Betul, mewakili ketiga yang esa. Ada yang berkata, wow dahsyat sekali ayat ini. Kata kami mewakili ketiga yang esa. Baru saya dengar dan mengerti, Pak Pendeta. Puji Tuhan. Ya jelas ya, kami datang dan diam dalam hidup kita. Puji Tuhan. Ayo kita semua jadi pemenang. Buang semua ketakutan, buang semua kekhawatiran. Dan ayo kita jadi saksi kepada banyak orang. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.